Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dulnesia, saya Dul dan saya akan melanjutkan membaca buku Kesaksian Para Pengabdi di halaman 89, melanjutkan dari halaman 87 dengan judul Helena Muslimah Puritan di Lembaga Dakwah. Yang kemarin sempat break ya, karena memang ada urusan domestik yang saya harus kerjakan. Anak-anak perlu tidur. Jadi saya harus meninabobokan anak-anak dulu. Nah, baik, lanjut di halaman 89. Di sini Helena menyatakan bahwa petunjuk atau hidayah itu sebetulnya perkara mudah. Ia bisa saja datang sewaktu-waktu dan memulai hal-hal yang tak terduga. Helena mengandaikan bahwa hidayah bisa datang misalnya melalui perbincangan dengan penulis. Namun demikian, ia mengakui bahwa hal yang paling sulit adalah menjaga dan merawat hidayah tersebut sampai ajal menjemput. Karena pertimbangan itulah sebelum menikah, ia mengajak calon suaminya untuk mengikuti pengajian LDII. Menurutnya, bahtera rumah tangga akan selalu bertahan jika sang mahkoda dan awak kapalnya tidak memiliki satu tujuan. Apalagi ia sempat merasakan sendiri betapa pahitnya perlawanan yang ditunjukkan oleh orang-orang terdekatnya. Selain itu, keterlibatan Helena dalam LDII juga sempat ditentang keras oleh seniornya di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI yang diikutinya. Sejak itu LDII juga dikenal dengan nama Islam Jamaah atau Lemkari, yang dipandang oleh sebagian orang sebagai kelompok Islam yang eksklusif, bahkan sesat dan menyesatkan. Banyak rumor tak sedap yang beredar di seputar LDII, sehingga kelompok ini kerap dianggap menyimpang dari manhaj mainstream, yaitu ahli sunnah wal jamaah Sunni. Terkadang kelompok pengajian mereka dibubarkan dan masjid yang mereka didirikan dihancurkan. Karena dianggap telah meresahkan masyarakat di sekitarnya, Helena yang saat itu baru mulai menapaki perjalanan spiritual sempat merasakan goyah dan memohon agar Tuhan menunjukkan kebenaran yang hakiki. Helena mengisahkan lika-liku pencariannya akan Islam yang murni dan sejati di LDII sebagai berikut. Waktu diajak mengaji itu aku sudah jadi anggota HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Terus aku bilang ke ketua HMI kalau mau mengaji di LDII, dia bilang, "Oh, itu Lemkari. Kan diisukan tersesat," katanya. "Jangan masuk situ, nanti kamu nggak bisa keluar loh. Kamu nanti diperawani." Wis, ngomongnya yang jelek-jelek pokoknya. Padahal setauku di sana itu orangnya baik-baik, sopan santun dan nggak dibuat-buat. Akhirnya dari kampus sampai rumah aku berdoa sembari menangis bercucuran. "Ya Allah, tunjukkanlah aku ingin menuju jalanmu yang benar. Kalau ini memang jalanku, tetaplah aku mendekatimu kalau ini yang memang engkau tunjukkan padaku. Aku ingin surgamu ya Allah." Besoknya aku ngaji lagi. Terus ustadznya bilang, orang yang belum tahu itu kan cuma katanya-katanya. Sekarang kalau Helena kepingin tahu ya ngaji terus. Yang kita kaji ya cuma Al-Quran dan hadis. Nggak keluar dari ini dan nggak yang ada yang lain. Akhirnya aku ngaji terus dan berdoa minta petunjuk. Kalaupun ada yang lebih baik dan lebih benar, tunjukkan aku ya Allah. Akhirnya ya sudah, inilah jalannya. Keyakinan seperti itu, sejak itu aku nggak ikutan HMI lagi. Di titik ini terlihat jelas bahwa faktor akidah yang berupa keyakinan mendalam bahwa Islam LDII lah yang paling benar merupakan motif utama yang mendorong Helena untuk mengimami dan menjalani ajaran Islam secara murni dan total ala LDII. Helena merasa mantap mengaji agama di LDII, yang menurutnya tidak pernah keluar dari koridor Al-Quran dan hadis. Bahkan kedua pedoman tersebut dikaji secara harfiah teks per teks sebagai bagian dari upaya mereka untuk memurnikan agama Islam. Adapun perlawanan yang diterima oleh Helena dari berbagai penjuru dianggapnya sebagai ujian keimanan.
yang akhirnya semakin memperteguh keyakinannya untuk melabuhkan iman di LDI. Memurnikan agama demi pahala dan surga. Helena menjelaskan bahwa selama ini dakwah LDII hanya melalui media pengajian kelompok terbatas. Tak ada upaya khusus untuk merekrut anggota karena dikhawatirkan yang bersangkutan tidak merasa cocok dengan materi yang dikaji. Apalagi mereka berkeyakinan bahwa hidayah tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Di sini fungsi mubaligh atau mubalighah bukanlah untuk mengajak orang-orang masuk LDI, melainkan untuk mengajarkan Al-Quran hadis di kalangan anggota LDI berikut anak-anak mereka. Baik di masjid maupun di rumah-rumah, di keluarga besar Helena sendiri hanya bapak dan ibu mertuanya saja yang belum mau diajak mengaji di LDI. Baginya hal tersebut bukanlah masalah karena yang terpenting menurutnya adalah bagaimana memberi contoh yang islami dengan ucapan dan perbuatan. Helena menuturkan. Ya dikasih tahu aja, orang itu kan cocok-cocokan, padahal agama itu nggak seperti itu. Cocok nggak cocok, kita harus cocok karena kan dalilnya Allah. Helena juga menegaskan bahwa selama ini tidak ada paksaan sama sekali untuk masuk LDI. Sebagaimana juga tidak ada ancaman bagi anggota yang mau keluar. Helena menyatakan bahwa siapapun boleh mengikuti pengajian mereka. Meskipun dalam hal ini penulis meminta izin terlebih dahulu sehingga pengajian yang penulis ikuti dikondisikan tanpa pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan. Tidak sebagaimana biasanya. Nama LDII dipakai tak lain dikarenakan adanya peraturan pemerintah bahwa setiap perkumpulan yang beranggotakan lebih dari 25 orang harus terdaftar sebagai organisasi resmi. Menurut Helena, beberapa orang yang akhirnya keluar dari LDI sebetulnya dikarenakan mereka kurang mengerti agama, sehingga merasa berat menjalankan aturan Islam secara ketat. Helena melihat agama secara hitam putih. Orang yang menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dijamin akan masuk surga. Sementara yang melakukan sebaliknya masuk neraka. Meski Helena menyadari beratnya menjalani Islam sebagaimana yang dipahami dan diajarkan oleh LDI, namun ia tetap teguh menjalani dengan harapan meraih keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Hal ini yang dikategorikan oleh Max Weber sebagai tindakan rasional berorientasi nilai, di mana suatu tindakan dijalani oleh individu dengan penuh kesadaran, karena diyakini menanggung nilai kebenaran secara religius. Bagi Helena, dunia ini memanglah penjara yang mengekang manusia-manusia yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir yang bebas melakukan apa saja tanpa batasan agama. Helena meyakini bahwa jalan yang ditempuhnya adalah terbaik dan paling benar, yang meskipun berliku dan terjal, namun mengantarkannya ke tujuan akhir yang mulia, yaitu meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi di surganya nanti. Namun meskipun Helena sudah lama mengaji dan memiliki pemahaman agama yang memadai, ia mengaku belum terlalu menghafal dalil-dalil agama sebagaimana mubaligh. Hal itu dikarenakan setelah menikah ia terus-menerus hamil dan melahirkan, sehingga hanya bisa sekedar mendengarkan pengajian saja sambil mengasuh anak-anaknya. Ia baru mulai aktif kembali selama 2 tahun terakhir ketika anak bungsunya sudah besar, berusia 3 tahun. Kini ia bertekad untuk memperdalam Islam dengan menghafal Al-Quran. Walaupun usianya tak lagi muda, ia memandang bahwa belajar agama merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ia mengatakan bahwa semua perempuan harus mengaji supaya bisa mendidik keturunannya di rumah. Karenanya, bila mubaligh berhalangan hadir di pengajian, anggota perempuan akan mengisi secara bergiliran. Helena sendiri bertugas untuk mengajak cabai rawit, istilah untuk kelompok baca Al-Quran tingkat TK. Di sini ia sama sekali tidak dibayar, dan sambil tersenyum Helena mengatakan bahwa bayarannya nanti akan didapat dari Allah. Bagi Helena, satu-satunya keuntungan masuk LDI adalah bahwa ia memperoleh ilmu dan pengetahuan agama, karena memang yang diharapkan dari situlah hanyalah pahala semata-mata.
Menurut Helena, posisi tersebut berbeda dengan para mubaligh yang memang disiapkan untuk ditugaskan untuk mengajar agama, sehingga mereka bisa mendapatkan intensif dari jamaah. Helena menyatakan bahwa jamaah umum berkewajiban merawat para mubaligh yang telah mendidik anak-anak mereka. Biasanya seluruh anggota pengajian disodori amplop untuk diisi infak, sedekah, ikhlasnya dan semampunya. Hasilnya digunakan untuk kesejahteraan mubaligh, pemeliharaan masjid, membeli buku, dan pembinaan penerus generasi seperti cabai rawit. Mengingat hasil infak tergantung kondisi masing-masing, maka pendapatan para mubaligh bisa dikatakan tidak pasti. Karena itulah mubaligh yang sudah berkeluarga biasanya juga bekerja secara formal. Bahkan ada juga yang karena memilih untuk berdakwah secara penuh, maka istrinya lah yang mencari penghidupan atau maisha. Helena mengistilahkan mubaligh sebagai orang fakir, di mana ia memiliki kemampuan akan tetapi tidak bisa mencari maisha. Karenanya fokus mengabdikan diri di bidang agama. Mereka harus ikhlas karena jika sampai mengharap intensif material, maka niat karena Allahnya, lillahi ta'alanya akan hilang. Helena menjelaskan bahwa yang dikaji secara rutin di pengajian LDI adalah Al-Quran dan hadis. Diuruti mulai dari ayat pertama, kemudian dimaknai dan diberi keterangan oleh mubaligh. Penjelasan tersebut didapatkan secara mangkul atau dipindahkan dari guru ke murid, di mana masing-masing sama-sama membuka teks Al-Quran atau hadis. Jika tidak ikut menyimak, menurut Helena hukum mengajinya tidak sah. Hadis yang dipakai adalah Kitab Al-Sittah, yaitu kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. LDI tidak memakai terjemahan atau penafsiran yang beredar secara umum karena makna dan keterangannya dianggap berbeda dari ilmu mangkul. Helena sendiri memanggil mubaligh untuk mengajari anak-anaknya di rumah karena merasa kesusahan untuk membawa ke-7 anaknya ke masjid. Ia tidak dikenakan tarif khusus dalam hal ini, selain memberi biaya transport sekadarnya saja, sebagaimana dijelaskan. Puritanisme keagamaan terlihat jelas ketika Helena menjalankan ibadah secara murni, sesuai yang diajarkan Rasulullah, tanpa embel-embel yang dianggapnya sebagai bid'ah dan menyimpang. Helena menyebutkan adanya dalil yang menunjukkan bahwa penyampaian agama tidak boleh dibayar karena dikhawatirkan sama statusnya dengan menjual ayat-ayat Allah. Bahkan seorang mubaligh akan berdosa jika memiliki ilmu agama namun tidak mau menyampaikannya ke orang lain. Helena berpendapat jika ada seseorang yang mau belajar agama tapi yang bersangkutan tidak mau mengajarkannya, maka ia yang tadinya akan mendapatkan surga akan terpleset ke neraka. Apalagi jikalau ia sampai menjual ayat. Yang di tahap ini, pemahaman literal terhadap ayat Al-Quran, janganlah menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Menghindarkan Helena dan anggota LDI lainnya dari upaya mengharapkan ghanimah atau keuntungan ekonomi atas keterlibatan mereka di dalam aktivitas keagamaan, semuanya harus dilakukan secara ikhlas dan karena mengharapkan keridhaan Allah semata, demi menegakkan dan memurnikan agama Allah. Bagi mereka, jika prinsip keikhlasan berdakwah tersebut dijalankan, maka surgalah balasannya. Namun jika diabaikan, maka nerakalah taruhannya. Bersambung di halaman 95. Terima kasih.